Bu Marle, pendeta, dan juga ibu-ibu yang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua. Sampai pada saat ini Tuhan masih perkenankan kami untuk menikmati kehidupan yang ada. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan menuntun ibadah kami, pujian yang telah kami naikkan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama pada siang ini. Tuhan pakai hamba-Mu menurut belas kasihan Tuhan di dalam segala kehinaan dan keterbatasannya. Kiranya kuasa Allah nyata dan sempurna bagi kami semua. Kami mohon belas kasihan Tuhan memberkati jaringan yang kami pakai dimanapun kami ada, sehingga kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirman kepada kami semua ya Bapa, kami siap mendengarkan firman. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk ibu-ibu ALEK, pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, ya, yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Tema yang akan kita renungkan adalah menikmati hidup bersama Tuhan. Ya, saya akan bawa kita untuk melihat bagian ini dari Mazmur. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah, sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku, sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang lelah dengan kehidupan mereka, dengan keadaan yang mereka alami.
Ya, ketika kehidupan mereka seakan-akan tidak ada kepastian, tidak ada harapan, berada dalam kesulitan dan sebagainya. Ya, berapa banyak orang yang kemudian saat ini, apalagi pasca pandemi, orang yang mengalami hidup yang begitu pahit sehingga tidak dapat menikmati kehidupan mereka. Saya pikir bahwa ini menjadi satu pergumulan yang tidak mudah, termasuk bagi orang Kristen juga. Maka bacaan kita tadi mengingatkan tentang satu peristiwa yang tidak mudah juga dialami oleh seorang pemazmur, sampai ia mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Betapa pahitnya kehidupan mereka. Oleh sebab itu tidak heran ketika di dalam kehidupan, di mana kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang sulit, lalu bagaimana saya bisa menikmati hidup ini? Hidup ini sulit. Hidup ini penuh dengan kesusahan. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Hidup ini penuh dengan sakit-sakitan. Bagaimana saya bisa menikmati kehidupan ini? Perekonomian susah, pekerjaan sulit, keuangan sulit misalnya. Lalu di mana saya bisa menikmati hidup? Apalagi misalnya anak-anak atau orang tua, orang-orang yang dikasihi tidak memperhatikan situasi, kondisi orang di sekitar seakan-akan cuek dengan keadaan. Wah, ini nggak mudah. Ditambah lagi misalnya usia yang sudah tua, usia yang sudah lanjut, dan sebagainya. Maka hidup yang bagaimana yang saya bisa nikmati? Lalu bagaimana saya bisa menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan? Bagaimana saya bisa menikmati hidup yang Tuhan percayakan? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga tidak heran ya kalau kita memperhatikan bagaimana sih filosofi manusia secara umumnya ketika mereka menjalani kehidupan ini. Ya, kamu kan tahu, atau kamu tidak tahu kan? Kan apa yang akan terjadi selanjutnya, kamu nggak tahu. Karena itu nikmatilah hidupmu. Ya, hidup ini singkat, hidup ini tidak lama. Maka nikmati aja hidup. Nikmati aja apa yang kamu bisa nikmati. Silakan. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah misalnya, bagaimana pengkhotbah mengingatkan kepada para pemuda di sana, bersukarialah hai pemuda dalam masa muda. Bersuarialah, silakan. Ini filosofi dunia. Silahkan kamu mau makan ini, makanlah. Mumpung masih bisa. Kamu mau menikmati ini, nikmatilah. Sementara waktu masih ada. Ya. Kamu mau pergi ke mana, silahkan pergi aja. Atau kamu mau berjalan ke mana, silahkan berjalan aja. Kamu mau menikmati apa yang ada, silahkan. Nah, itulah filosofi dunia. Kamu tidak, kan kita nggak tahu. Orang pikir bahwa ya hidup ini udah sulit, jangan dibuat sulit lagi. Hidup ini sudah menderita, jangan dibuat menderita lagi. Nikmati. Walaupun kadang orang nggak berpikir bahwa itu benar atau salah. Itu baik untuk kesehatan atau tidak misalnya. Kenapa? Ya, toh juga pada suatu waktu bahwa hidupnya akan berakhir. Gitu. Sebelum kita mengakhiri hidup, marilah kita menikmati itu. Ya. Tetapi tentu tidak demikian dengan kehidupan orang percaya, bukan? Ya, seberat apapun, sesulit apapun, dan bahkan bagaimanapun kehidupan yang tadi sulit, yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan pergumulan-pergumulan yang berat, maka hidup orang percaya dari apa yang Mazmur ingatkan ya, orang percaya dapat menikmati hidup mereka bersama dengan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tadi di dalam bacaan kita bagaimana pemazmur mengatakan kasih setia Tuhan itu dinyatakan kepadanya. Bahkan siang bagaimana ia merasakan kasih Tuhan, malam bagaimana ia menyanyikan pujian bagi Tuhan, dan bahkan berdoa kepada Tuhan. Jadi orang percaya dapat menikmati hidup mereka bersama Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Kenapa? Di mana ada cinta kasih, disitulah seseorang akan dapat menemukan kenikmatan hidup itu. Di mana ada cinta kasih, disitulah orang dapat menikmati hidup. Dan di dalam Tuhan ada cinta kasih, sehingga orang percaya mampu menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Kita bisa membayangkan
Bagaimana sih kehidupan kalau kehidupan keluarga nggak ada cinta kasih? Mana orang bisa menikmati kehidupan dalam keluarga kalau keluarga tidak ada cinta kasih? Suami nggak ada kasih, misalnya istri nggak ada kasih, anak-anak nggak ada kasih, orang tua nggak ada kasih. Boro-boro bisa menikmati kehidupan yang ada. Yang ada hanyalah apa? Mungkin juga pertikaian, pertengkaran, perpisahan. Ya. Tetapi di mana ada kasih? Disitulah orang dapat menikmati kehidupan. Seberat apapun, sesulit apapun, kalau ada kasih, maka orang akan dapat menjalaninya dengan sukacita, menikmatinya. Karena itu bagaimana kehidupan pemazmur yang begitu luar biasa susah, yang begitu luar biasa berat, yang begitu luar biasa sulit dia alami, tetapi dia tetap melihat ada kebaikan Tuhan, melihat ada cinta kasih Tuhan, melihat ada suatu pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Hidup kita bersama Tuhan, kalau kita mau jujur, bagaimana sih kehidupan Kristen yang bersama Tuhan itu? Tentu saja ketika hidup bersama Tuhan itu, yang pertama bahwa masih ada suatu kemerdekaan di sana. Ada kemerdekaan dari dosa. Tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Dosa membuat hidup manusia rusak. Sehingga manusia tidak lagi mampu menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kalaupun mereka yang menikmati dosa, pada akhirnya mereka pun akan mengalami satu penderitaan di sana. Akan mengalami suatu pergumulan yang berat, dan tentu ini tidak mudah. Karena itu ketika kita bicara tentang kehidupan orang percaya, hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup dalam satu kemerdekaan. Hidup dalam satu kebenaran. Dan di mana ada kemerdekaan, di mana ada kebebasan dari belenggu dosa, di sana ada sukacita dan damai sejahtera. Itulah hidup orang percaya. Itulah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita. Ada ketenangan. Itulah hidup orang percaya. Tentu saja ada kepastian di sana. Karena ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan yang senantiasa dalam hidup kita. Bersukacita di dalam persekutuan umat Tuhan. Itulah hidup umat Tuhan, itulah hidup orang percaya. Bahkan bersukacita dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Jadi hidup bersama Tuhan bukan hidup tanpa pergumulan. Hidup bersama Tuhan bukan hidup tanpa adanya rasa sakit di sana. Penderitaan fisik, bahkan hidup bersama Tuhan bukan tanpa adanya pergumulan persoalan ekonomi yang ada di sana. Ada. Ketika orang berkata bahwa menikmati hidup bersama Tuhan, buktinya kita terus hidup dalam kelimpahan kekayaan, salah. Ketika orang berkata mungkin, wah kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan, buktinya kita sehat-sehat terus. Salah. Apakah kita berkata orang sakit tidak dipelihara oleh Tuhan? Karena itu bagaimana kehidupan kita? Kita mesti memahami, mengerti. Hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan adalah bagaimana kita bisa menikmatinya. Menikmati hidup bersama Tuhan bukan saja dalam kenyamanan, bukan saja dalam kesehatan, bukan saja dalam kondisi karir yang terus naik, bukan saja bicara tentang materi yang terus melimpah, bukan saja bicara tentang bagaimana fisik terus segar, bukan hanya bicara itu. Karena itu bicara hidup bersama dengan Tuhan, juga hidup di dalam penderitaan karena kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kita menikmati hidup bersama Tuhan, itu bicara tentang bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap iman kita. Bagaimana sikap penyerahan hidup kita kepada Allah yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Itulah yang dilihat oleh pemazmur yang begitu luar biasa. Ketika ia merenungkan betapa tertekannya jiwanya.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana, hai jiwaku? Bukankah ada satu kebaikan Allah yang pernah dirasakan? Bukankah ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang pernah dialaminya, diperlihatkan kepadanya, dan bahkan yang pernah dikecam? Menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Maka di dalam bagian ini ada banyak hal. Kenapa sih orang tidak dapat menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan? Ada kekhawatiran yang berlebihan. Ada kekhawatiran yang berlebihan yang tidak melihat bahwa ada campur tangan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Kalau kita membaca bagaimana kisah ketika Petrus berkata kepada Yesus, "Engkaukah itu guru? Engkaukah itu Tuhan? Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan kepada." Ketika Yesus mengundang dia untuk berjalan kepadanya, ada keraguan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Hal yang demikian yang kadang membuat manusia tidak mampu menikmati kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Karena itu dalam Injil, Yesus mengatakan kepada orang yang hidup dalam kekhawatiran, burung Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan dandani. Bukankah engkau jauh lebih berharga dari semuanya itu? Ketika hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesulitan, hidup seperti domba yang tidak bergembala, maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada." Dengan kekhawatiran yang berlebihan, apakah kita dapat menambah sahasta hidup kita? Apakah kita dapat memperpanjang bagaimana perjalanan kehidupan kita? Enggak. Ya. Jadi banyak orang yang begitu kekhawatiran yang menghimpit hidup mereka sampai mereka tidak melihat bagaimana cara Allah yang begitu luar biasa menolong kehidupan mereka. Kenapa ada orang yang tidak dapat menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan? Karena mereka memang melihat kehidupan yang sulit, yang pahit, penderita yang berat. Hal ini misalnya kita ambil contoh dari kehidupan yang tentu kita sering belajar. Kisah kehidupan Naomi. Ketika Naomi, istri dari Elimelek, dan bersama kedua anaknya, Kilion dan Mahlon. Lalu mereka meninggalkan Bethlehem. Mereka pergi ke tanah Moab untuk mencari makan di sana. Untuk mencari kehidupan. Ketika Bethlehem dilanda kelaparan. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Elimelek? Elimelek dipanggil Tuhan. Kilion dan Mahlon dipanggil Tuhan. Walaupun mereka sudah punya keluarga, punya anak menantu di sana. Tentu kehidupan yang pahit yang dirasakan oleh Naomi. Sehingga ketika dia berkata kepada orang-orang, "Dan jangan sebut aku lagi Naomi, sebut aku Mara. Karena Tuhan telah mengambil segala sesuatu yang baik daripada." Jadi waktu kehidupan yang begitu pahit, yang begitu sulit, yang begitu menderita, kadang tidak membuat orang untuk bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Saya pikir bukan hanya kehidupan yang pahit, yang sulit, yang menderita itu yang membuat orang tidak dapat menikmati hidup mereka bersama dengan Tuhan. Kadang kehidupan yang nyaman, kehidupan yang mapan, kehidupan yang berkelimpahan pun membuat orang tidak bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ada. Alkitab memberikan contoh tentang bagaimana istri Lot. Kurang apa? Kehidupan Lot, kalau kita membaca kisah Lot, Lot punya hamba, Lot punya ternak, Lot punya kehidupan secara finansial yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Tuhan berusaha untuk menyelamatkan, membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora waktu Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora, apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia menoleh ke belakang, lihat harta kekayaan,
Di dalam kehidupan yang pahit, yang sulit, yang menderita, juga disajikan bagaimana kehidupan istri Ayub yang berusaha untuk mendorong Ayub mengutuki Tuhan. Tidak mampu menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena berpikir bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu adalah hidup yang everything is okay. Semua serba nyaman. Semua serba mulus. Apa yang kita mau Tuhan sediakan. Apa yang kita mau kasih Tuhan langsung berikan. Wah, hidup seperti jalan tol. Ya, karena itu betapa kehidupan manusia ini ketika mereka tidak mampu memahami, mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Di zaman sekarang, pengaruh kehidupan duniawi yang begitu besar. Kehidupan postmodern yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga tidak membuat lagi mereka mampu menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Tidak kuat menghadapi tantangan, rintangan, pergumulan yang ada. Kenyamanan, seperti kesenangan, hedonis, konsumeris, itu membuat hidup manusia sebetulnya tidak mampu menikmati sejatinya bersama Tuhan. Walaupun secara manusia mungkin senang, bisa tersenyum, bisa tertawa, oke, tetapi sebetulnya ada pergumulan yang berat di mana mereka sedang tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Oleh sebab itu pengaruh-pengaruh dunia yang begitu luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan orang percaya. Sehingga apa? Membuat orang percaya atau berusaha untuk membuat orang percaya tidak lagi bisa menikmati hidup keberimanan mereka kepada Tuhan. Ya. Nah, ini bahaya. Ini sesuatu yang sebetulnya menjadi ancaman bagi kehidupan kekristenan. Apa yang membuat menghalangi seseorang untuk tidak bisa menikmati hidup mereka bersama dengan Tuhan? Ada keserakahan, ada ketamakan, ada keinginan yang sebetulnya begitu luar biasa dalam hidup mereka, bukan keinginan untuk menyukakan hati Allah, bukan keinginan untuk menyukakan hati Tuhan. Ini terlihat dari bagaimana kehidupan Raja Ahab dan Isabel. Yang sebetulnya secara kekuasaan mereka punya. Mereka punya masa, mereka punya orang-orang penting, bahkan mereka punya harta kekayaan kerajaan. Tetapi berusaha untuk merebut dan menginginkan tanah atau kebun anggur milik Nabot. Keserakahan, ketamakan, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan ingin lebih dan lebih dan lebih. Bahkan kalau bisa, keluarga sendiri pun mungkin dijarah, ditindas, dan sebagainya. Kenapa? Nggak ada rasa cukup, nggak ada rasa puas, nggak ada rasa terima kasih kepada Tuhan di sana. Tentu hal ini semua tidak lepas daripada yang namanya dosa. Kenapa orang tidak mampu menikmati hidup mereka bersama dengan Tuhan? Karena keberdosaan manusia. Bukan karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memelihara menolong hidupmu. Bukan karena telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan permohonan. Tetapi karena kejahatan, karena dosa. Itulah yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang Yehuda. Bagaimana kehidupan mereka yang penuh dengan dosa. Kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, kesulitan yang begitu luar biasa, pengaruh-pengaruh dunia di sekitar, keserakan, ketamakan, dan dosa, membuat orang Israel untuk tidak mampu menikmati pembentukan yang Tuhan berikan kepada mereka ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di padang gurun, Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan sertai mereka dengan tiang api dan tiang awan berjalan bersama dengan mereka. Bahkan sandal di kaki mereka tidak rusak. Bagaimana Tuhan sediakan makan, Tuhan sediakan minum begitu luar biasa. Tetapi bagaimana pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tidak mampu menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Karena kurangnya
relasi dengan Tuhan di sana. Karena kurangnya hubungan dengan Tuhan yang mereka tahu. Padahal Tuhan selalu menyediakan diri untuk mereka. Oleh sebab itu, kehidupan pemazmur tadi begitu luar biasa, menggambarkan kehidupan orang percaya. Di tengah penderitaan, kesulitan, kesukaran, air mata, tangisan yang ada, jeritan hati yang begitu luar biasa, ada harapan yang begitu luar biasa dinyatakan. Mampu menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Siapa yang mampu menikmati hidup bersama dengan Tuhan? Pertama, mereka yang mampu menikmati hidup bersama dengan Tuhan adalah mereka yang memiliki iman dan pengenalan. Ketika Rut berkata kepada Naomi, Tuhanmu lah Tuhanku, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan keberimanan seorang bernama Rut. Di dalam pergumulan Mazmur tadi juga sebetulnya Mazmur sungguh beriman kepada Tuhan. Sehingga bagaimana dia melihat suatu kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Yang pernah dia alami, yang pernah dia rasakan, yang pernah dia kecap kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka orang beriman yang mampu menikmati kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, bagaimana kehidupan para nabi, para rasul, mereka mampu menikmati hidup mereka bersama dengan Tuhan. Ketika mereka punya pengenalan yang begitu luar biasa dalam akan Tuhan. Mereka punya iman yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bagaimana kehidupan dalam konteks yang saya ambil ini ada Rut juga saya ambil ya. Wah, iman yang begitu luar biasa dari seorang perempuan, bukan perempuan Israel, perempuan asing. Kecintaan dan pengenalannya akan Tuhan yang begitu dalam. Ketika Naomi berkata, pergi juga engkau Rut, pulanglah engkau. Tuh, iparmu sudah pergi, sudah kembali, biarkanlah aku sendiri. Tapi Rut berkata kepada Naomi, tidak. Di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allah. Inilah pengenalan yang membuat Rut mampu menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Perjalanan yang panjang tentunya untuk membangun satu kehidupan dari kehidupan yang susah untuk kembali merangkak dan merangkak. Sampai pada akhirnya bagaimana kehidupan dipakai Tuhan luar biasa. Mereka yang mampu menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan adalah mereka yang telah merasakan, mengecap, mendapatkan, mengalami kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Di dalam bacaan kita tadi tentang bagaimana seorang pemazmur, pasal di Mazmur 42 ini. Ketika ia berkata, bagaimana orang-orang yang kemudian berjalan mendahuluinya dalam keramaian. Ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan satu sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur tahu, gambaran ini sebetulnya ada orang yang menggambarkan ini ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Di mana mereka tidak lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak lagi bisa menyembah Tuhan di sana. Tidak ada tempat untuk mereka pakai menyembah Tuhan. Hari raya tidak bisa lagi mereka peringati di sana. Maka di dalam pengenalan cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan kepadanya, itulah yang membuat dia ingat lagi akan kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan tentu mereka yang mampu melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah yang memelihara jiwa mereka. Allah yang memberi jaminan kepastian akan hidup. Bukan hanya di kesementaraan waktu. Tetapi juga ada kekekalan. Mereka inilah yang mampu melihat dan menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka apa yang dikatakan oleh pemazmur? Aku berkata kepada Allahku, gunung batuku. Ya.
Tuhan memerintahkan kasih-Nya, dan seterusnya. Bagaimana pemazmur melihat tentang Tuhan yang begitu luar biasa, yang setia memelihara kehidupan umatnya, memelihara kehidupan orang-orang yang dikasihinya, memelihara jiwa mereka sekalipun jiwanya tertekan, jiwanya merana, jiwanya gundah, jiwanya begitu terhimpit. Tetapi ia melihat bagaimana Allah yang setia, Allah yang memelihara jiwa, Allah yang memberikan kepastian, menjamin kehidupannya, bukan hanya dalam kesementara, tetapi dalam kekekalan. Inilah yang membuat kita mampu menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kisah-kisah kehidupan orang yang begitu luar biasa, yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Apa yang menjadi bagaimana cara kita untuk menikmati hidup kita, dan sekaligus menjadi ciri bahwa kita adalah orang yang dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Senantiasa bersyukur, mampu untuk bersyukur. Itu yang digambarkan oleh pemazmur. Aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku, Allah. Orang yang mampu bersyukur atas apa yang Tuhan anugerahkan, Tuhan lakukan dalam hidup mereka, membuat mereka akan bersuka cita, membuat mereka akan bergembira, membuat mereka akan bisa menikmati segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Sebongkah emas, berlian sekalipun di hadapan kita, kalau kita tidak bersyukur pada Tuhan, maka itu akan menjadi atau membuat hati kita tidak bersuka cita. Tetapi nasi putih dengan sayur apa adanya, barangkali mungkin hanya dengan garam. Tapi ketika orang mampu bersyukur dengan setiap keadaan mereka, mereka akan dapat melihat dan menikmati kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Ingat akan kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita menikmati kebaikan Tuhan, cara kita menikmati hidup kita bersama dengan Tuhan? Lihatlah ke belakang, jangan lihat ke depan semata. Lihat ke belakang. Kalau kita melihat ke depan, belum tentu apa yang kita lihat ke depan itu sesuai dengan harapan kita. Tapi ketika kita melihat ke belakang, bagaimana Tuhan mengukir dalam hidup kita. Ibarat kalau itu adalah sebuah video yang kemudian kita abadikan, kita putar, berbagai pergumulan hidup di sana dan kita lewati satu persatu. Ingat akan kebaikan Tuhan. Dan orang yang menikmati hidup bersama dengan Tuhan, cara mereka menikmati hidup bersama Tuhan dan bagaimana? Mereka akan setia melayani Tuhan. Kesetiaan melayani Tuhan itu, ya tentu saja, bukan hanya ketika kita bicara ada di gereja. Bukan hanya ketika kita bicara tentang bagaimana kita memuji Tuhan, bernyanyi. Bukan hanya ketika kita lalu bagaimana persekutuan begini atau menyampaikan khotbah begini. Bukan hanya itu. Kesetiaan melayani Tuhan itu adalah sikap hati yang taat dalam kehidupan keseharian kita di mana Tuhan tempatkan kita. Mungkin kita bekerja sebagai karyawan, atau mungkin kita ya hanya ibu rumah tangga. Mungkin kita hanya sebagai ya pengurus makan minum keluarga. Mungkin hanya kita melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Tapi mereka dalam kesetiaannya melakukan segala sesuatu dalam kebenaran, dengan kebenaran, dan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Paulus mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kalau kita berbuat untuk manusia, pada akhirnya mungkin kita akan merasa kecewa, sakit hati, benci, dan sebagainya. Tapi kalau kita mau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita akan melakukan dengan penuh sukacita di sana. Tentu, bagaimana cara kita menikmati hidup kita bersama dengan Tuhan, cirinya seperti apa? Dia akan selalu berusaha untuk menjadi berkat, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang sebetulnya ingin disampaikan oleh pemazmur
bagaimana dia berusaha untuk memuji Tuhan. Ini karena dia Mazmur Asaf, ya, Bani Korah, ya, Mazmur Bani Korah yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermanfaat, berguna bagi orang. Dan biarlah kehidupan kita dedikasikan bukan hanya sekedar secara ya rohani, tapi juga bagaimana keseharian hidup kita bagi tetangga kita seperti apa, bagi orang-orang di sekitar kita bagaimana, bagi anak cucu kita seperti apa, bagi menantu kita bagaimana, mungkin ketika kita dalam pekerjaan, atau bagi customer kita, bagi klien kita, bagi kalau kita misalnya bisnis, atau kita orang-orang yang kemudian bekerja lalu ada pelanggan-pelanggan, ini seperti apa. Nah, itulah yang sebetulnya ingin kita rindukan di hadapan Tuhan, hidup kita menjadi berarti, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian kita akan menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bu Marley. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Baik, makasih Pendeta Nelson sudah melayani pemberitaan firman Tuhan. Mungkin sebelum Pak Nelson berdoa, mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing, silakan. Mungkin bisa 1-2 orang. Kalau ada yang mau bertanya atau mau berbagi, sharing dengan kita siang hari ini, silakan. Saya kasih kesempatan biar kita boleh mungkin di tahun 2023 ini kita boleh berbagi juga bahwa bagaimana Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2022 yang mungkin kita tidak sadari bahwa banyak hal kita alami, tapi kok bisa ya melewatinya dengan baik gitu, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya itu Tuhan ada bersama dengan kita. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya, saya persilakan. Ada Ibu Nelly, kini Ibu Ina, ada Riyama, ada Ibu Sri, ada Yul. Ini yang Doko Huta Soid siapa ya? Ibu Mei. Oh, Ibu Mei. Oh, Ibu Mei, silakan Ibu Mei kalau mau nanya, silakan. Ada Oma. Belum ada. Silakan Oma. Oma udah sehat? Sehat, amin. Ya, kalau kita ibadah nanti Oma bisa datang ikut ya. Amin, kalau nggak sakit, kayak kemarin pada. Iya, udah Oma didoain juga tuh kemarin. Iya. Silakan ibu-ibu yang lain, kalau ada yang mau bertanya, Oke. saya kasih kesempatan. Bu Nelly silakan Bu. Iya. Selamat siang semuanya. Ya. Siang Bu, silakan. Saya mau ini apa sharing apa bertanya juga Ya, saya kurang ini boleh. Pak Nelson. Iya. Ini ya saya ini menikmati hidup bersama Tuhan ini, saya sepertinya dapat teguran karena terlalu pede ya. Terlalu pede artinya begini, saya merasa begini, apakah ini suatu ketinggian hati atau suatu saya dicoba sampai di mana gitu ya Pak, saya bertanya dalam hati saya. Biasanya begini, saya merasakan begini, kalau saya lihat orang lain misalnya begitu ya, saya langsung mengatakan begini, mungkin Tuhan memberikan itu kepada saya. Ini saya nggak tahu Pak, apa ini jadi teguran juga sama saya. Saya dari mulai merit itu artinya gitu lah, sejak saya mengenal Tuhan, mengenal Yesus gitu dalam hidup saya selalu rajin beribadah, rajin ya apapun saya lakukan karena saya berkomitmen sekali saya ikutin Yesus, saya harus dengan menjalani apapun semampu saya gitu ya. Jadi saya pikir begini, jadinya tidak mungkin Tuhan memberikan kepada saya yang tidak saya inginkan. Kira-kira begitu Pak. Ternyata dalam hidup ini
yang jelas aja lah dulu ya Pak ya, Ya. perkawinan anak lah gitu ya. Saya merasakan gak mungkin datang kepada saya orang yang pemabuk gitulah untuk jadi mantu saya, untuk jadi ya untuk mantu gitulah ya, dari anak, dari laki-laki atau dari perempuan. Gak mungkin. Saya langsung berprinsip karena Tuhan itu baik. Saya selalu berprinsip seperti itu Pak. Tuhan itu baik sama saya karena terus terang saya mulai dari sejak saya katakan saya mengenal Tuhan, belum pernah ada yang saya rasakan yang berat gitulah. Paling saya rasakan yang berat. Mungkin udah beberapa kali saya katakan itu di kesaksian saya di LF ya. Belum ada tantangan lah yang menantang keimanan saya. Sehingga saya berperasaan begitu. Gak mungkin kalau nanti mantu saya datang jadi penjahat, gak mungkin datang jadi pencuri, pastilah orang gereja karena anak saya semua hidup di gereja. Ya, itulah ini saya. Ternyata sebaliknya datanglah kepada saya Pak. Nah itu karena terlalu pede saya hidup bersama Tuhan itu saya pikir. Sehingga teguran itu datang. Jadilah kepada saya yang tidak saya terima, yang tidak saya harapkan kehidupan ini. Saya bertanya dalam hati saya, apa ya? Kenapa? Apa ini cobaan ya kepada saya? Sampai di mana kamu? Apakah ini semua yang saya harapkan itu harus kebalikan yang datang? Lalu saya pede banget itu, nggak mungkin inilah yang ada dalam hati saya Pak. Ternyata dalam hidup saya datang dan saya membuat apa ya Tuhan? Kenapa Tuhan begitu jahat sama saya? Jadi ada pemikiran saya seperti itu Pak. Ini yang mau saya tanyakan Pak, apakah ini suatu hukuman ataukah saya dicoba gitu apa gimana ya? Kurang tahu Pak, kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly. Ini satu pergumulan kehidupan yang sebetulnya bukan hanya Bu Nelly alami, tapi juga banyak orang percaya atau orang Kristen mengalami hal itu. Ya, artinya bahwa secara kekristen atau secara manusia tentu kita pasti dan kepengen sekali mengharapkan sesuatu yang baik. Enggak ada yang salah di sana. Ya, kita harapkan bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang baik, anak kita menjadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan, menantu kita menjadi menantu, atau kita kalaupun bergumul untuk menantu, kita mengharapkan, menginginkan menantu yang hidup takut akan Tuhan dan sangat baik. Tentu sangat-sangat bagus sekali harapan ini. Doa ini, tidak ada yang salah kita mengharapkan yang demikian. Ya, bukan hanya orang Kristen saya pikir mengharapkan demikian. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun mengharapkannya. Ya, nanti dapat menantu yang bagus-bagus atau dapat anak yang bagus dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan bahwa ya kita menyadari ya, kita manusia ini bukan robot yang kemudian ya udah kamu ini pasti ini, enggak juga begitu. Tapi ada konsekuensi atau ada pilihan-pilihan konsekuensi di sana. Ya, bagaimana ketika anak mencari atau memilih pasangan bagi diri mereka. Ya, tentu ada pergumulan-pergumulan yang lain. Nah, ketika Bu Nelly menghadapi hal-hal demikian, bukan hanya sekedar, oh ini apakah ini hukuman Allah bagi saya? Belum tentu juga. Cara Tuhan membentuk, memproses iman setiap orang itu sangat berbeda sekali. Barangkali ini bagian dari satu cara Tuhan yang secara pribadi membentuk, misalnya memproses ya iman Bu Nelly itu semakin terus berharap dan bergantung kepada Tuhan, terus semakin setia dan mendoakan. Nah, kali itulah yang Tuhan kirim bagi Bu Nelly yang kemudian nanti dilayani dan seterusnya. Ya, karena itu kemudian bagaimana ketika kita hidup dalam kesulitan, penderitaan dan bahkan kepahitan, oh ini kok ini apakah ini karena saya? Belum tentu juga. Bisa jadi yang namanya kita manusia nih seperti Bani Korah ini, kenapa mereka sampai ada misalnya saja di pembuangan? Belum tentu karena kesalahan mereka sendiri, ada kesalahan bangsa Israel yang lain, ada kesalahan Yehuda. Kenapa sampai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ada di pembuangan di Babel? Belum tentu karena kesalahan mereka, justru mereka begitu orang yang setia kepada Tuhan. Tapi kesalahan orang lain bisa membuat kita ada dalam satu pergumulan yang berat. Ada dalam satu penderitaan, ada dalam satu kesulitan. Tapi tadi kita sadar bahwa Allah senantiasa Allah yang setia, yang memperhatikan kehidupan kita. Dan ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita tidak tinggalkan Tuhan. Ya, kita justru bersandar kepada Tuhan di sana. Iman kita tetap teguh, tetap kokoh, dan kesetiaan kepada Tuhan tetap tidak tergoyahkan.
Ya, ini hal yang sangat penting ya. Misalnya orang bisnismen, orang yang bisnis setia tapi kok bisa hancur ya? Bukan berarti itu bukan berarti karena mungkin itu hukuman Tuhan atau dia, belum tentu. Bisa jadi situasi, kondisi, bangsa, lingkungan di sekitar mereka yang membuat kondisi yang demikian. Mau tidak mau. Bagaimana sih efek domino dari kehidupan manusia satu dengan yang lain itu? Ini sangat kompleks ya, Bu Nelly ya. Jadi jangan pernah merasa ini hukuman Tuhan bagi saya juga, belum tentu ya. Jadi jangan merasa Tuhan sedang menghukum saya, Tuhan sedang ini, enggak. Belum tentu ya. Jadi memang Tuhan sedang memproses, terus membentuk kehidupan dari kita, nggak tahu seperti apa dan bagaimana, dengan cara apa Tuhan membentuk kehidupan kita. Dan tiap-tiap orang tentu beda cara Tuhan membentuknya. Tidak bisa satu pola dipakai untuk pola yang lain juga, nggak bisa juga ya. Bagaimana Tuhan mengajar, mendidik, dan menguatkan kita. Satu hal yang penting dalam bagian perenungan kita hari ini, bahwa orang percaya dapat menikmati hidup mereka bersama dengan Tuhan bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, karena cinta kasih Tuhan yang terus memelihara, menopang, menuntun kita, ya, dan bahkan menguatkan, meneguhkan iman kita. Ketika kita dalam keputusasaan seperti pemazmur tadi, maka ada anugerah Tuhan yang mengingatkan dia. Ya, thank you Bu Nelly ya. Jadi tetap semangat terus ya. Berdoa buat keluarga, buat anak mantu ya. Oke. Oke, baik. Makasih Pak.